Halo, perkenalkan kami peserta Latsar CPNS Kementerian Perhubungan dari kelompok kecil 2 akan menganalisis isu kontemporer. Isu kontemporer adalah suatu pokok persoalan yang terjadi pada masa sekarang atau menjadi trending topik pada saat ini. Jadi, solusi penyelesaiannya harus sesuai dengan masa sekarang, yaitu masa modern. Sekian banyaknya isu-isu kontemporer yang ada di Indonesia, maka kami memilih untuk membahas isu mengenai korupsi. Materi presentasi hari ini ada 4 poin, yaitu poin pra-analisis, identifikasi isu korupsi dengan metode pentahelix, kemudian menapis isu, pemecahan isu korupsi dengan metode USG, analisis isu, analisis akar masalah dengan metode fishbone dan metode SWOT, dan rekomendasi penyelesaian dengan metode tabur. Korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korupsi yang mengakibatkan kerugian negara atau perekonomian negara. 2 faktor yang mempengaruhi seseorang bisa melakukan korupsi. Yang pertama, faktor individu, yaitu sikap tamak, moral yang lemah menghadapi godaan, dan gaya hidup yang konsumtif. Yang kedua adalah faktor lingkungan, yaitu aspek sikap masyarakat terhadap korupsi, aspek ekonomi, aspek politik, dan aspek organisasi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan isu scan metode pentahelix. Model ini mengelompokkan berbagai pihak dalam beberapa elemen, yaitu government, academics, business, company, dan media, atau disingkat GABCM. Government yaitu pemerintah, akademik pendidikan, bisnis pelaku usaha, company masyarakat, dan media dalam medianya. Selanjutnya menapis isu metode USG. USG sendiri terbagi menjadi 3 level. Yang pertama ada urgency, dilihat dari tersedianya waktu, mendesak atau tidaknya masalah tersebut diselesaikan. Yang kedua ada seriousness, dengan melihat dampak masalah tersebut terhadap produktivitas kerja, pengaruh terhadap keberhasilan, membahayakan sistem atau tidak. Dan yang terakhir ada growth, dilihat dari apakah masalah tersebut berkembang sedemikian rupa sehingga sulit untuk dicegah. Selanjutnya menganalisis isu sampai ke akar. Diagram fishbone. Diagram ini membentuk tulang ikan yang dimana saling berhubungan satu sama lain sebab akibat. Masalah akan dipecah menjadi sejumlah kategori yang berkaitan mencakup manusia, material, mesin, prosedur, kebijakan, dan sebagaimananya. Terakhir ini ada menyusun pemecahan isu metode SWOT. Merupakan suatu teknik perencanaan strategis yang bermanfaat untuk mengevaluasi, yaitu kekuatan, strengths, kelemahan, weakness, peluang, opportunities, dan ancaman, threats, dalam suatu proyek. Metode ini untuk menentukan, mengevaluasi, mengklarifikasi, dan memvalidasi dari rencana yang telah disusun yang ingin dicapai. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Bang Raka Ramadan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pra-analisis isu korupsi metode pentahelix. Yang pertama dari pemerintah, dan kurang tegasnya penegak hukum dan pemerintah di Indonesia mengatasi kasus-kasus korupsi yang ada, terutama dalam membuat kebijakan mengenai hukuman para koruptor. Yang kedua, akademisi, kurangnya pendalaman materi atau didikan moral mengenai sikap dan perilaku seperti karakter jujur, integritas, tanggung jawab, etika dalam lingkungan berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, bisnis, kurangnya rasa peduli pengusaha dalam membantu negara dalam mengatasi korupsi, bahkan tidak sedikit pengusaha turut menjadi pelaku korupsi dan kurangnya integritas. Yang keempat, komunitas, perasaan tidak puas atas apa yang dihadapkan, atas apa yang didapatkan, penghasilan, keserakahan, dan kurangnya kesadaran akan akibat dari korupsi. Yang kelima, media, lebih banyak memberikan informasi mengenai kasus korupsi yang sedang hangat terjadi, tetapi tidak menyeluruh dan mementingkan keuntungan media.
dirilis pada tahun 2019. Pada tahun Alternatif pemecahan menggunakan metode SWOT. Metode SWOT adalah suatu metode analisis untuk menentukan, mengevaluasi, mengklarifikasi, memvalidasi perencanaan yang telah disusun sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Metode SWOT pada intinya mengkombinasikan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Dari segi strength, kekuatan, 1. Tersedianya sumber daya manusia yang mendukung, yaitu anggota penyidik KPK yang berpengalaman melakukan penyidikan dan telah menyelesaikan pendidikan di bidang hukum. Yang kedua, pemerintah memegang kekuasaan penuh dalam perumusan kebijakan terkait hukum dan koruptor. Yang ketiga, adanya lembaga atau instansi yang mengatur tentang penggunaan dana. Dari segi weakness atau kelemahan, 1. Kurangnya koordinasi antar instansi yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi seperti BPKP, LPSE, LPJK, dan PPATK. Yang kedua, kurangnya koordinasi antara pemangku kepentingan untuk memberikan edukasi berupa penyuluhan dampak dari korupsi. Yang ketiga, pengawasan yang kurang oleh instansi atau lembaga penggunaan dana. Yang keempat, belum adanya aplikasi yang memadai untuk menjamin akuntabilitas pegawai atau masyarakat dalam hal penggunaan dana. Yang kelima, rendahnya kesadaran akan pentingnya pendidikan moral dan peningkatan soft skill. Dari segi opportunity atau peluang, 1. Kemajuan teknologi dan banyaknya sumber daya manusia yang mampu membuat aplikasi untuk meningkatkan akuntabilitas. Yang kedua, pemerintah mampu menaikkan pendapatan para pegawai dengan anggaran yang tersedia. 3. Mempermudah alur penggunaan dana yang tidak harus melalui banyak pihak. 4. Adanya undang-undang keterbukaan informasi yang menyebabkan dapat diketahuinya pertanggungjawaban mengenai penggunaan anggaran pemerintah yang dapat diketahui semua pihak. Dari segi threat atau ancaman, 1. Pelaku kejahatan tindak korupsi memiliki banyak jaringan dan melibatkan banyak pihak. Yang kedua, kekuasaan yang dimiliki seseorang terhadap penggunaan dana. 3. Banyaknya kebutuhan yang tidak diimbangi dengan pendapatan. Yang keempat, belum adanya kesadaran dari masyarakat mengenai akibat yang ditimbulkan dari korupsi. Berikut rekomendasi penyelesaian menurut metode SWOT. Dari segi strength dan opportunity, 1. Pemanfaatan sarana dan prasarana untuk melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana korupsi secara maksimal. Yang kedua, penggunaan teknologi digital untuk mempermudah aktivitas yang terlihat mencurigakan sehingga dapat meminimalisir korupsi. Dari segi weakness dan threat, 1. Meningkatkan hubungan atau relasi terhadap instansi terkait guna mempermudah dan mempercepat penyidikan. Yang kedua, mengirimkan penyidik untuk belajar mengenai tindak pidana korupsi agar meningkatkan penyidikan. Demikian penjelasan dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.